Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini kuasa perkataan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebagaimana kami ada hingga detik ini, semua karena kemurahan Tuhan. Hati kami sangat mengucap syukur. Tuhan, urapilah kami agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Kuasa perkataan. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-10. Dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau di dalam terjemahan BIMK dikatakan, orang yang mau menikmati hidup dan mau mengalami hari-hari yang baik harus menjaga mulutnya supaya tidak membicarakan hal-hal yang jahat dan tidak mengucapkan hal-hal yang dusta. Jadi jelas saudara, kalau kita ingin menikmati hidup, bahkan mengalami hari-hari yang baik, tentunya kita semua ingin mengalami hari-hari yang baik. Nah, ada rahasia dikatakan untuk mengalami semua itu. Jaga mulut saudara. Artinya jangan suka membicarakan hal-hal yang jahat, apalagi yang sifatnya dusta. Nah, ayat ini menceritakan dan menekankan tentang kuasa lidah atau kuasa perkataan. Untuk kita menikmati hari yang baik, menikmati hidup kita yang sesungguhnya, maka perkataan itu harus dijaga. Tidak boleh sembarangan. Sekalipun mungkin kita berkata itu just kidding, hanya bercanda, tidak boleh saudara. Karena hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Firman Tuhan memberikan kita sesuatu yang kelihatannya mungkin kecil, kelihatannya biasa aja, sepele. Tapi tahukah saudara itu membawa dampak yang begitu besar, yaitu perkataan ataupun mulut kita. Nah, kenapa Alkitab Tuhan membahas ini, mengingatkan ini, dan bahkan menekankan ini terhadap kita? Sebab jelas dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Saudara, ini ibarat saudara ada di persimpangan jalan. Saudara harus memilih ke kanan atau ke kiri, hidup atau mati. Dan ini saudara, kita ditentukan oleh lidah kita. Hidup dan mati dikatakan dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau saya terjemahkan, siapa suka menggemakan hidup akan memakan buah kehidupan. Siapa suka menggemakan mati akan memakan buah kematian. Dan itu ditentukan oleh kuasa perkataan. Hidup dan mati ditentukan oleh kuasa perkataan. Amsal 18 ayatnya yang ke-21. Gunakanlah lidah
dan perkataan untuk membangun hidup. Membangun, bukan menghancurkan hidup orang lain. Berapa banyak orang karena perkataan hatinya hancur. Berapa banyak orang karena perkataan dia kecewa. Bahkan tidak sedikit karena perkataan yang mungkin kita berkata cuma bercanda, itu menjadi satu dendam di hati seseorang. Dan itu sangat membahayakan sebenarnya. Orang kalau sampai kecewa, dendam, itu sangat membahayakan. Nah, kita harus tahu bahwa perkataan yang kita lontarkan atau perkataan yang kita keluarkan itu ibarat seperti benih. Artinya, apa yang kita perkatakan di masa lalu itu akan dinikmati. Tentunya perkataan-perkataan yang buruk akan menghasilkan keburukan ataupun kejelekan. Sebaliknya perkataan-perkataan yang baik yang membangun akan menghasilkan sebuah kebaikan. Jadi kita tinggal memilih yang mana kita ucapkan. Hidup dan mati sekali lagi dikuasai lidah. Lidah bisa membangun, lidah juga bisa membinasakan. Untuk itu saudara, dikatakan dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-26, dikatakan begini, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara, maksud daripada ayat ini, saudara mungkin menganggap kamu itu taat beribadah, rajin beribadah, kamu mungkin menganggap dirimu seperti itu. Tetapi saudara, kalau saudara tidak bisa mengekang lidah terhadap hal-hal yang negatif, perkataan-perkataan yang buruk, maka dikatakan sia-sialah ibadah itu. Untuk itu mari kita cross check day by day. Perkataan apa yang sering kita ucapkan kepada orang lain ataupun terhadap diri kita sendiri. Nah, untuk itu jelas dikatakan bahwa lidah ataupun perkataan kita itu punya kuasa yang begitu dahsyat. Yakobus 3 ayat yang ke-5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Matius 12 ayat 36-37. Perkataan yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi saudara, apapun yang kita keluarkan dari mulut ini, mungkin kata-kata jorok, kata-kata penghakiman, kata-kata menjelekkan orang lain, semua itu one day kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah untuk mengekang atau melatih lidah kita supaya kita menjadi murid Kristus. Untuk itu lidah kita pakai untuk memberikan semangat-semangat ke orang lain, untuk memberikan kekuatan-kekuatan kepada orang lain, untuk memberikan kebangkitan kepada orang lain. Dengan demikian kita boleh menjadi berkat. Kita juga harus berani memperkatakan firman Tuhan dan mempercayainya, karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Untuk itu saudara, harus kita mempunyai roh iman yang begitu kuat sehingga kita dapat memperkatakan yang baik. Dan yang terakhir saudara, perkataan apa yang dipercaya, terus kemudian mempercayai apa yang diperkatakan, itu harus kita isi dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita percayai, isi dengan kebenaran firman Tuhan.
mempercayai yang diperkatakan, tapi isi dengan firman Tuhan, sehingga kita tidak salah dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami tahu perkataan itu punya kuasa, punya power. Untuk itu kami mesti perkatakan yang baik, yang membangun, memperkatakan firman, sehingga kehidupan yang mengalir dalam keluarga kami, dalam pekerjaan, dalam hubungan rumah tangga, itu yang mengalir adalah kuasa dan otoritas serta kasih Tuhan. Untuk itu kami belajar memperkatakan kata-kata yang membangun, menguatkan, serta memberkati. Ya, amin.